Shalom Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus. Piye kabaripun Bapak Ibu? Sehat jasmani, sehat iman rohani. Muji sembah Gusti Yesus. Semoga kita semua yang setia, teguh beriman, senantiasa dinaungin dan dilindungin dalam rahmat kasih dan keselamatan oleh Allah yang penuh kerahiman. Allah Bapa yang penuh kerahiman melalui putranya Yesus Kristus merancangkan sesuatu yang indah di dalam hidup kita. Bapakku yang baik. Mari kita memuji dan memuliakan Allah dengan Bapa yang baik. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik, Engkau yang ku perlu, lebih dari segalanya, kasih-Mu bagiku tak pernah berakhir. Kasih setiamu selalu nyata dalam hidupku, tak pernah berhenti berharap padamu, Yesusku, Kau segalanya. Bapakku yang baik, Kau sangat ku cinta, lebih dari segalanya di dalam hidupku. Bapakku yang baik,
Mari kita buat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan adalah baik dan selalu baik. Sadarkah kita akan kebaikan yang Tuhan berikan? Hidup realita kita dipengaruhi banyak hal-hal duniawi yang mungkin saja menimbulkan gejolak, sehingga mungkin membuat kita tidak menghargai kebaikan atau kerahiman Allah, menentang Allah, dan perbuatan-perbuatan kita sering membawa atau mengarahkan kita jatuh dalam dosa. Menyadari hal tersebut, mari kita kembali kepada Allah dengan mengakui segala kelemahan dan dosa kita di hadiratnya dengan berdoa. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu, saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita dalam hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, Engkau Allah sumber cinta dan damai. Engkau menghendaki kami semua umat-Mu untuk hidup dalam cinta. Kami bersyukur Tuhan atas anugerah cinta yang Kau tanamkan dalam diri kami semua, sehingga kami memiliki hati untuk senantiasa mencintai Engkau dan sesama kami. Kami mau selalu menyatu denganmu melalui hidup di dunia ini, agar kelak kami Kau perkenankan bersatu pula dalam hidup abadi dalam surga. Ya Allah, mampukan kami dengan kekuatan iman untuk setia mengikut Engkau. Mampukan kami untuk setia di dalam kasih kepada sesama kami, sehingga kami mampu dalam hidup ini selalu memuliakan Engkau. Doa dan harapan kami ini kami aturkan kepadamu ya Bapa, melalui Tuhan Yesus yang menjadi pengantara kami dan bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 16 dikatakan, "Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu?" Allah bertahta dalam diri kita yang mengimani. Kiranya Roh Kudus yang tinggal dalam diri kita senantiasa mengarahkan dan menuntun kita, sehingga kita senantiasa terbuka untuk mempersembahkan kemurnian hati kepada Bapa. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Bagaikan tanah kering yang merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan
Biarlah saat ini Roh Kudus mengalir di dalam diri kita, Roh Kudus yang telah bertata di dalam diri kita. Dialah yang akan menuntun, mengarahkan setiap langkah hidup kita sehingga kita senantiasa mampu memuliakan-Nya. Biarlah Roh Kudus mengalirlah di dalam diri. Kami mau senantiasa dipenuhi dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Inilah kami Tuhan. Mengalirlah Tuhan di dalam diri kami semua. Biarlah kami senantiasa memuliakan Engkau. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Bacaan diambil dari Injil Matius pasal 25 ayat 34 sampai 36 dan dilanjut dengan ayat 40. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Matius pasal 25 ayat 34 sampai 36 dan ayat 40. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Dan raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukan untuk aku." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Dengan pewartaan Injil ini, iman kita akan semakin diteguhkan. Amin. Sambil mendengarkan refleksi renungan, kita bisa menyimak video ini sebagai sesuatu yang bisa kita inspirasikan di dalam hidup kita sehari-hari. Ibu Bapak yang terkasih di dalam Kristus, hidup sebagai Kristen tidak lepas dari hidup cinta kasih. Cinta adalah dasar ajaran Yesus. Di dalam Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40, Yesus mengharuskan kita semua untuk mencintai Allah dan sesama. Dan ini adalah hukum yang tertinggi dan terbesar di dalam hukum Taurat. Yesus menunjukkan kepada kita bahwa Dia yang merupakan sumber kasih dengan rela datang ke dunia dan berkorban sampai mati demi kasih dan penyelamatan kita dari maut. Yohanes pasal 3 ayat 16, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Cinta bukan suatu kewajiban, tetapi adalah satu keharusan. Karena itu perintah sebagai hukum yang baru. Dalam Yohanes 13 ayat 34 dikatakan, "Aku memberikan perintah baru kepadamu, supaya saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula lah kamu harus saling mengasihi." Salah satu karya kasih yang termasuk dalam 7 karya belas kasih jasmani
menurut Katekismus Gereja Katolik nomor 2447 adalah mengunjungi orang sakit. Mengunjungi orang sakit ini adalah suatu pelayanan yang dalam tanda kutip suatu yang menarik. Kalau kita baca di dalam Injil, Yesus selama hidupnya sering melayani dan menyembuhkan orang sakit. Hati Yesus tergerak untuk membantu mereka yang sakit. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, dalam kitab Perjanjian Lama, sakit penyakit seringkali dihubungkan dengan akibat dosa. Dengan kata lain, bahwa sakit diakibatkan oleh dosa. Dalam realita, tidak semua penyakit disebabkan karena dosa. Dalam Yohanes pasal 9 ayat 1-3, ketika Yesus dan murid-muridnya melewati orang yang buta sejak lahir, lalu di dalam ayat yang kedua, muridnya bertanya kepada Yesus, "Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya?" Dan di ayat yang ketiga Yesus menjawab, "Bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan dalam dia." Melalui ayat-ayat tersebut, penyembuhan orang sakit buta tersebut, bahwa Yesus mau menunjukkan begitu besar cintanya kepada mereka yang menderita. Dan secara khusus di dalam ayat tersebut Yesus juga mau menunjukkan kuasanya, bahwa Dia Tuhan Allah yang berkuasa menyembuhkan akibat dosa. Karena demikianlah pandangan mereka saat itu, bahwa penyakit itu adalah akibat dosa. Maka Yesus juga mempunyai kuasa untuk menyembuhkan penyakit, yaitu menyembuhkan dosa, karena Yesus mempunyai kuasa ilahi. Ibu bapak yang dikasihi Kristus, sebagai murid Kristus, seperti halnya Yesus yang penuh belas kasih, maka kita mau mentoladani Yesus untuk memberikan perhatian kasih kepada mereka yang sakit, yaitu salah satunya melalui pelayanan menjenguk orang sakit atau membesuk. Pelayanan besuk ini bisa menjadi suatu kesempatan bagi kita untuk evangelisasi, mewartakan kabar sukacita. Dalam bacaan renungan Matius 25 ayat yang ke-36, Yesus mengatakan melawat orang sakit itu sama dengan melawat Yesus, yaitu melawat Dia Yesus. Bahkan kalau kita baca di dalam Matius 10 ayat yang ke-8, Yesus meminta kita, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperoleh dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Ibu bapak yang terkasih dalam Kristus, kembali di dalam tema mengunjungi orang sakit, maka dalam mengunjungi saudara-saudari kita yang sedang sakit, sebagai wujud pelayanan kasih kita, maka ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yaitu yang pertama, kita perlu suatu persiapan. Bukan hanya asal-asal datang, tetapi terlebih dahulu perlu kita mempersiapkan rohani dengan berdoa agar kita diberi hikmat kebijaksanaan. Dan kita juga memohon perlindungan, khususnya saat-saat sekarang di dalam masa pandemi virus corona 19. Lalu mengatur waktu yang tepat.
memastikan bahwa kondisi kita dalam keadaan fit atau sehat. Jangan lupa melakukan prosedur kesehatan. Misal, sebelum dan sesudah membesuk kita melakukan sterilisasi dengan sanitizer. Selanjutnya, kita perlu peka akan situasi dan kondisi. Dan penting juga bagi kita jangan menginterogasi pasien atau si sakit. Lalu jangan mencerca dengan banyak nasihat tentang hal-hal medis bagi pasien. Kita harus tetap berdoa dalam hati. Terkadang di dalam doa yang kita lakukan, Tuhan ingin yaitu mengungkapkan satu hal-hal rohani kepada pasien. Kita mau meneguhkan dan menguatkan pasien dengan firman Tuhan. Dan kunjungan jangan terlalu lama. Kenapa? Pasien juga butuh pemulihan, butuh istirahat. Dan sebelum pamit, jangan lupa satu hal yang penting untuk mendoakan pasien dengan terlebih dahulu menanyakan apakah mau didoakan. Kalau pasien mau didoakan, maka kita doakan. Tetapi jangan memaksakan kehendak kita. Dengan memperhatikan hal-hal tersebut, maka ini akan menjadikan baik bagi pasien itu sendiri maupun bagi kita sebagai pembesuk untuk merasakan damai dan kasih. Maka mari Ibu Bapak yang terkasih di dalam Kristus, kita tanamkan rasa cinta kasih kita ini kepada sesama, salah satunya yaitu dengan menengok atau memberikan perhatian kasih kepada saudara-saudari kita yang sedang sakit, memberikan pelayanan kasih kepada Yesus sendiri melalui pelayanan kepada sesama. Tuhan memberkati. Amin. Mari Ibu Bapak yang terkasih dalam Kristus, kita lanjutkan dengan doa permohonan dan sekalian doa penutup. Doa diambil dari Mazmur pasal 41 yang diambil ayat 2 sampai ayat 5, dilanjutkan ayat 13 dan 14. Doa minta penyembuhan. Marilah kita berdoa. Berbahagialah orang yang memperhatikan orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan akan melindungi dia dan memelihara nyawanya, sehingga ia disebut berbahagia di bumi. Engkau takkan membiarkan dia dipermainkan musuhnya. Tuhan membantu dia di ranjangnya waktu sakit. Di tempat tidurnya kau pulihkannya sama sekali dari sakitnya. Tuhan, kasihanilah kami, sembuhkanlah kami, sebab terhadap Engkaulah kami berdosa. Mari Bapak Ibu, kita doakan saudara-saudari kita yang mungkin saat ini sedang sakit. Kita sebutkan namanya di dalam hati, ataupun kita mendoakan diri kita dengan hening sejenak berdoa di dalam hati. Engkau menopang aku
karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Amin ya amin. Terima kasih Allah Bapa atas kasih-Mu yang begitu besar kepada kami umat-Mu. Engkau senantiasa menyertai kami dan mengarahkan kami, menaungi kami semua agar kami semua tetap bersama Engkau, bersatu dengan Engkau di dalam kasih dan damai-Mu. Semua doa dan harapan, kesehatan, keselamatan kami serahkan kepadamu melalui Yesus Kristus, Tuhan yang menjadi pengantara kami, yang bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bunda Maria, Bunda yang terkasih, doakanlah kami. Amin. Ya Tuhan, inilah iman dan pujian kami bahwa kami senantiasa bersama dengan Engkau. Ku tak pernah sendiri. Takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya, takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Saat kau jatuh dan terluka, hidup hampa kau rasa. Jangan pernah takut dan menyerah, karena aku pernah merasakannya. Saat kau sendiri menanti harapan yang tak pasti, janganlah kau bilang menjalani, karena semua pernah aku lalui. Buluh yang patah terkulai takkan pernah dipatahkan, sumbu yang pudar nyalanya takkan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa Kau takkan pernah sendiri. Ada Yesus yang selalu peduli. Tuhan tak pernah tinggalkan. Oh, Dia selalu Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Berkat dan kasih Allah senantiasa menaungi kita dan seluruh keluarga kita dan bahkan seluruh aktivitas kita serta saudara-saudari kita yang saat ini sedang mengalami sakit, senantiasa dilindungi dan diberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.